Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ya. Bayan ar-riya al-khafi alladhi huwa akhfa min dabibin namal. Bab riya yang tersembunyi, di mana dia lebih tersembunyi dari langkah seekor semut. I'lam, kata beliau, anna riya'a jaliyun wa khafi. Ketahuilah bahwa riya itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Fal jaliyu walladhi yab'athu 'alal 'amal wa yahmilu 'alaihi. Yang jelas adalah yang mendorong untuk beramal. Riya yang jelas itu yang mendorong untuk beramal. Tapi beramalnya karena riya. Wa akhfa minhu qalilan riya la yab'atsu 'alal 'amal bimujarradihi. Lakin yukhaffiful amal alladhi urida bihi wajhullahi ta'ala. Dan yang lebih tersembunyi lagi, yaitu riya yang tidak membangkitkan amal sebatas karena riya, namun meringankan amal yang diinginkan padanya keridhaan Allah. Artinya ya, jenis yang kedua ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama memang dia beramal memang benar-benar bukan karena Allah, tapi karena riya itu. Di mana riya membangkitkan amal. Kalau yang kedua ini meringankan. Artinya dia beramal karena Allah, tapi karena gara ada riya jadi ringan tuh amal. Iya. Kalladhi ya'tadu tahajjuda kulla lailatin wa yathqulu alaih. Contohnya, kata beliau, seperti orang yang membiasakan tahajud setiap malam dan dia merasa sulit, berat. Fa idza nazala 'indahu dhaifun nashata lahu wa sahula alaih. Tapi ketika kedatangan tamu, jadi semangat tuh, ya, jadi semangat untuk tahajud dan jadi mudah. Yang hakikatnya kenapa jadi semangat dan jadi mudah? Itu karena ada nilai riya tadi, ya. Seperti halnya kalau misalnya kita ada setoran baca Quran 1 juz, kalau nggak dilaporin tuh berat banget. Tapi karena harus dilaporkan di grup, ya, jadi ringan, jadi semangat. Ini sebetulnya ringannya itu karena ada nilai riyanya. Iya.
Wa akhfa min dzalika ma la yu'athir fil amal wala fit tashil. Lakinnahu ma'a dzalika mustabtanun fil qalbi. Dan yang lebih tersembunyi lagi dari itu yang tidak membangkitkan amal, tidak pula meringankan, tapi ia tersembunyi di hati. Dia tersembunyi di hati. Wa mata lam yu'athir ad-du'a fil amal, riya fil amal, lam yakun an ya'rifa illa bil alamat. Dan kapan saja riya itu tidak membangkitkan amal, tentu tidak akan dikenal kecuali dengan tanda-tanda, kata beliau. Wa ajla alamatihi annahu yasurru bittila'in nas ala ta'ati. Apa tandanya? Tanda yang paling kelihatan banget, kata beliau, bahwa ia gembira ketika ada orang yang tahu tentang ketaatannya. Dia merasa senang ketika ketaatannya itu diketahui oleh orang lain. Farubba abdin mukhlisin yukhlisul amal wala yaqsudur riya bal yakrahuhu wa yatimul ala amalu ala dhalik. Lakin idza tala'a an-nas alaihi sarrahu dhalik wartahalahu. Berapa banyak, kata beliau, hamba yang ikhlas. Dia mengikhlaskan amal karena Allah. Dan dia pun tidak menginginkan riya, bahkan dia tidak suka riya. Tapi ketika dia tahu orang-orang mengetahui amalnya, senang dia. Dan merasa betah kalau amalnya itu diketahui orang. Iya. Wa rawwaha dzalika an qalbihi syiddatul ibadah. Sehingga ada kenikmatan tersendiri di hatinya. Ya. Walaupun ibadah itu berat, menjadi menyenangkan karena dilihat orang. Fahadha surur yadullu ala riya'in khafiyyin minhu yurashihus surur. Maka kegembiraan ini, kata beliau, menunjukkan kepada adanya riya yang tersembunyi, Pak, yang menimbulkan kegembiraan itu. Walaulal ittifatul qalbi ilan nas lamma dhahara sururuhu inda tila'in nas. Kalau bukan karena hatinya menengok kepada manusia, tentu dia tidak akan tampak ya kegembiraan saat diketahui oleh orang. Kalau orang ikhlas kan kalau ketahuan orang malah tambah takut, Pak. Khawatir, waduh, kok amal saya ketahui orang ini, duh. Takut dia. Keikhlasannya itu rusak. Kalau ini enggak, ya, ketika ketahuan orang, wah, jadi senang nih. Ya. Fa ya'lam anna riya kana mustaqinan fil qalbi istiqnanan nar fil hajar. Maka hendaklah ia tahu pada waktu itu bahwa riya sudah tersimpan dalam hati seperti api yang tersembunyi dalam batu. Ya. Fa adhara minhu ittila'an nas atharul farah was surur. Di mana ketika orang tahu tentang amalan dia, tampaklah kegembiraannya. Senang dia. Iya. Thumma idza istash'ara tilka al-ladzah bil ittila' lam yuqabil dzalika bi karahah bal qad yataharrak harakatan khafifah. Ketika dia merasa tahu bahwasanya orang tahu tentang amalannya tersebut dan kelezatan diketahui orang itu ternyata tidak dilawan dengan cara membencinya, Pak. Tapi justru dia malah bergerak dengan gerakan yang ringan. Wa yatakallaf an yatali'a alaihi bit-ta'rid la bit-tasrih.
Dan dia berusaha bagaimana amalnya itu diketahui orang, walaupun tidak terang-terangan, tapi sebatas dengan apa? Ya, kiasan, biar kelihatan kalau dia beramal gitu, Pak. Nah ini hati-hati Mas. Kita udah tahajud, ikhlas, alhamdulillah. Udah gitu kita cerita-cerita ke orang. Semalam tadi ya saya melihat ya bintang jatuh loh. Maksud tujuannya sih pengen ketahuan sama orang kalau semalam itu dia nggak tidur ya buat ibadah kepada Allah. Wah ini hati-hati nih Pak. Ya. Maka yakhfa, dan terkadang tandanya juga tersembunyi. Fala yad'u ila al-idhhar bin nutqi ta'ridan wala tasrihan. Walakin bi syama'il ka idharin nuhul was safar wa khafdis saut. Di mana riya tersebut tidak menjadi tampak dengan ucapan baik terang-terangan ataupun kiasan, tidak. Tapi tampaknya dengan perbuatan, Pak. Seperti ya dia pengen kelihatan kalau dirinya zuhud. Ya. Badannya kurus, wajahnya pucat, suaranya direndahin, biar kelihatan kalau dia ahli ibadah. Wa yubsi syafatain wa atharid dumu, kering bibirnya, biar kelihatan kalau dia itu ahli puasa. Ya. Ada bekas air matanya yang berlinang, biar kelihatan kalau dia suka nangis. Wa ghalabatin nu'as adalah ala tulit tahajud. Ya, memperlihatkan ngantuk. Semalam dia tahajud. Nah ini semua Pak, ya biasanya bekas-bekas riya itu suka muncul seperti itu, walaupun kita tidak suudzon kepada orangnya ya. Tapi kita harus hati-hati, Pak. Iya. Wa akhfa min dzalika an yakhtafi bihaitsu la yuridu al-ittila' alaih. Dan yang lebih tersembunyi lagi kata beliau, dia menyembunyikan dirinya, di mana dia tidak suka juga untuk diketahui. Walakinnahum adzalika idza ra'a an-nas habba an yabda'uhu bis salam. Tapi ketika ia ketemu orang, Pak, dia pengen kalau orang lah yang memulai salam kepada dirinya. Iya. Karena merasa dirinya punya kelebihan. Iya. Gak mau tuh, Pak. Dia yang memulai salam gak mau. Dia maunya yang diucapin apa? Salam. Wa an yuqabiluhu bil basyashati wat tawqir. Dia pengennya Pak, orang kalau ketemu sama dia tersenyum sama dia, menghormati dia, Pak. Iya. Wayan syatu fi qada'i hawaijihi, dan dia ingin supaya orang-orang itu semangat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Wa yusamihu fil muamalah, dia pengen supaya orang-orang memudahkan dia dalam masalah muamalah. Wa yuwasi'u lahul makan, dia pengen orang-orang meluaskan tempat duduknya buat dia. Fa in qassara fi dzalika muqassir thaqula dzalika ala qalbi. Kalau ternyata ada orang yang ya tidak menghormati dirinya, tidak memperlihatkan penghormatan, apa yang terjadi Pak? Hatinya jadi berat sama dia. Gak suka saya sama dia. Kok gitu banget sih ini orang? Padahal sebetulnya dia mengharapkan penghormatan dari manusia. Ka'anna nafsahu tataqadhal ihtiram ala ta'ah allati akhfaha. Seakan-akan jiwanya itu mengharapkan penghormatan karena ketaatan yang dia lakukan itu, Pak. Walaupun dia sembunyikan ketaatannya, tapi dia mengharapkan orang menghormati dirinya karena dia sudah banyak ketaatannya, sudah banyak ilmunya.
sudah hebat ya, hafalannya dan yang lainnya. Sehingga dia mengharapkan penghormatan dari manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini semua juga merupakan tanda riya, Pak. Ini semua merupakan tanda apa? Tanda riya. Itu berharap dihormati orang karena kelebihan ilmu, kelebihan ibadah dan yang lainnya. Wa mata lam yakun wujudul ibadati ka'adamiha fi kulli ma yata'allaqu bil khalqi lam yakun khalian an syaubin khafiyyin min ar-riya. Kapan saja keberadaan ibadah itu ya tidak seperti tidak adanya, maksudnya kalau dia tidak menganggap ibadah itu tidak ada, maksudnya gini Pak, kalau ada orang yang beribadah tapi dia melupakan ibadah-ibadah itu, ya itu bagus. Melupakan kebaikan itu Pak, itu perkara yang dianjurkan. Maksudnya melupakan kebaikan dari kita sendiri ya. Adapun kalau kebaikan orang kepada kita jangan dilupain Pak. Tapi kalau kebaikan dari kita sendiri, ketaatan kita udah lupain aja, lupain. Nggak usah diingat-ingat. Nah kalau kita tidak seperti itu, ya, apalagi berhubungan dengan makhluk nih, maka biasanya dia tidak akan lepas dari salah satu penyakit riya tadi. Wa kullu dzalika yushiku an yunqisul ajr, dan semua itu hampir-hampir bisa mengurangi pahala. Wala yaslam minhu illa siddiqun, dan tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang apa? Jujur keimanannya, keikhlasannya jujur. Ya, dia tidak mengharapkan penghormatan dari manusia karena keilmuannya. Dia tidak mengharapkan ya manusia memuliakannya karena ibadahnya, tidak. Ya, orang mau berbuat apa ke sama dianya ya terserahlah. Saya nggak mengharapkan apa-apa kok dari kamu. Nah ini benar baru nih ikhlasnya nih Pak. Tapi kalau kita mengharapkan pujian atau penghormatan, karena diri kita nih, saya ini ustadz nih, kamu hormati saya dong. Ya, kalau nggak dihormati ngambek. Berarti ya masih ada sedikit warna riya di hatinya, kata beliau di sini. Iya. Namun bukan berarti Pak, kita tidak menghormati ahli ilmu, tidak. Tetap kita sebagai murid ya, untuk menghormati ahli ilmu itu memang sebuah perkara yang dianjurkan oleh agama. Karena ahli ilmu ya tentunya kita sangat butuh keilmuannya akal Islam. Tapi sang ahli ilmunya juga jangan mengharapkan penghormatan manusia, jangan. Maka ruwina an Wahab bin Munabbih, dan diriwayatkan kepada kami dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in ya, jalil, seorang ahli ilmu. Anna rajulan minal ubbad qala li ashabi, bahwa ada seorang ahli ibadah berkata kepada teman-temannya, inna qad faraqnal amwala wal aulad makhafatat tughyan. Kita sudah meninggalkan harta dan anak-anak karena takut kalau kita ini ya menyimpang. Wa anna nakhafu an yakuna qad dakhala alaina fi amrina min hadha at-tughyan akthar mimma dakhala ala ahli al-amwal fi amwalihim. In ahadana idza laqiya ahabba an yu'azzam bi makani dinihi. Ya. Dan kami takut untuk dimasuki dalam perkara ini yang lebih berat daripada harta dan anak-anak. Artinya
Kita sudah berusaha untuk menghindar dari fitnah harta, fitnah anak-anak ya. Khawatirnya hati kita kemasukan fitnah yang lebih berat dari fitnah harta dan anak. Apa itu? Itu salah seorang dari kita ketika bertemu sama orang lain, dia merasa suka kalau dia dihormati, diagungkan. Kenapa? Karena dia punya kedudukan dalam agama. Dia punya kedudukan dalam apa? Agamanya. Wa in kana lahu hajah ahabba an tuqda limakani dinihi. Kalau dia punya ada kebutuhan hajat, dia pengen ada orang yang memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia merasa punya kedudukan dalam agama ini. Punya jasa-jasa dalam agama ini. Wa in ishtara syai'an ahabba an yurakhis lahu limakani dinihi. Kalau dia beli sesuatu, dia pengen supaya yang jualnya ini dimurahin lah. Kenapa? Karena dia merasa dia punya kedudukan dalam agama. Bahkan kalau bisa digratisin. Iya. Wah, musibah Pak kalau kayak gini Pak. Fabalagha dzalika malikahum farakiba fi mauqibihi. Ya. Rupanya sampailah ucapan tersebut kepada raja mereka. Maka ia pun kemudian mengendarai kendaraannya ingin bertemu dengan si orang soleh ini, Pak. Si ahli ibadah ini. Fa idza sahal wal jabal qadim tala'a minan nas. Dan ternyata juga perbukitan, lembah-lembah sudah dipenuhi manusia. Faqala al-'abid ma hadza? Si ahli ibadah ini bertanya, ada apa kok ramai orang-orang? Qila hadzal malik. Itu ada raja datang. Rupanya raja ini pengen ketemu sama si ahli ibadah ini, Pak. Iya. Raja terdahulu itu sangat mencintai para ahli ibadah, nggak beda dengan raja zaman sekarang, Pak. Iya. Begitu tahu orang soleh ini, Pak, si ahli ibadah ini tahu bahwa si raja mau ketemu sama dirinya karena kesolehannya. Qala li sahibihi, maka ia berkata kepada temannya, itini bito'am, tolong dong, ya bawakan makanan kepadaku. Fa'atahu bi baqlin wa zabibin wa qulubi syajar. Faja'ala yahshu shidqaihi wa ya'kulu aklan anifan. Ya, maka kemudian temannya pun membawakan kepada dia bakal, zabib, demikian pula berbagai macam sayuran, makananlah disediakan di situ. Apa yang terjadi, Pak? Si ahli ibadah ini pun makan dengan lahapnya, Pak, dan dengan rakusnya di hadapan sang raja. Maka si raja bertanya, aina sahibukum? Mana itu orang soleh yang ahli ibadah yang ngomong begini dan begitu itu? Faqalu hadza, ini dia. Kata raja, kaifa anta? Bagaimana kabar kamu? Qala kannas, sama dengan manusia yang lain. Kata raja, ma inda hadza khair. Ketika raja melihat ini orang makannya kok kayak gini banget. Makannya kelihatan rakus, ya. Makannya aja langsung buak, ya. Ekstrim makannya tuh, Pak. Maka si raja berkata, orang ini nggak ada kebaikannya. Wansarafa anhu, lalu si raja pun pergilah. Maka orang saleh ini berkata, alhamdulillah, alladzi sarafahu anni wa huwa li, ya. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah memalingkan dia dariku. Si ahli ibadah ini supaya sengaja, Pak, memperlihatkan makanannya begitu, cara makannya begitu, ya, supaya tidak ketahuan ibadahnya tersebut.
Mana kan si raja ketika mendengar ucapan orang ahli ibadah ini pengen ketemu nih sama ahli ibadah nih. Rupanya ahli ibadah ini sengaja. Ketika si raja ngelihat orang ini kok cara makannya begini, si raja langsung kecewa, pergi dia. Begini ya orang soleh. Iya. Maksudnya di sini beliau membawakan kisah ini, Pak. Saking tidak pengen diketahui oleh siapapun tentang ya ibadahnya, Pak. Enggak kayak kita terkadang karena kita orang soleh, ahli ibadah, ya, mah pengen ketahuan kalau kita itu apa? Ahli ibadah. Cerita-cerita lagi. Ya. Pengen kalau ketahuan kalau dia punya kedudukan yang tinggi dalam agama, la haula wala quwata illa billah. Walam yazalil mukhlisun khaifina min ar-riya al-khafi. Orang-orang yang ikhlas di zaman dahulu itu, mereka selalu takut sekali, Pak, khawatir dengan yang namanya riya yang tersembunyi ini, Pak. Yajtahiduna fi mukhada'atin nas an i'malihim as-salihah. Mereka berusaha ya untuk menipu orang supaya tidak diketahui amalan soleh mereka. Artinya mereka berusaha untuk menyembunyikan amalnya, Pak, dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Sehingga orang-orang menganggap bahwa dia itu ini orang biasa aja, bukan ahli ibadah. Sehingga dia selamat dari pujian manusia. Subhanallah ya. Orang salafus saleh itu berusaha dengan segala macam cara supaya tidak dipuji. Kalau kita enggak. Kita berusaha dengan segala macam cara supaya apa? Dipuji. Memperlihatkan hafalan lah, memperlihatkan kefakihan lah, memperlihatkan berbagai macam cara. Ya, bahkan dia punya timnya supaya apa? Supaya tenar di YouTube sana, Pak, di dunia maya sana. Ya, gimana caranya supaya melambung namanya, supaya, masya Allah. Pak salafus saleh terlalu enggak begitu, Pak. Mereka berusaha menyembunyikan baik-baik amalnya, sebagaimana mereka menyembunyikan keburukannya. Subhanallah, memang jauh sekali antara kita dengan mereka, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa yahrisuna ala ikhfa'iha a'zam ma yahrisun nas ala ikhfa'i fawahishihim. Ya, dahulu salafus saleh sangat sungguh-sungguh menyembunyikan amalan soleh mereka dan kebaikan mereka, sebagaimana orang-orang bersungguh-sungguh menyembunyikan keburukan-keburukan mereka. Subhanallah. Ini hebat sekali, Pak, luar biasa. Kalau orang berusaha menyembunyikan keburukannya, semua orang pasti melakukan itu. Nah, ini berusaha menyembunyikan kebaikannya dan tidak kelihatan sama orang lain, ini luar biasa. Kullu dzalika raja an yukhlis amalahum liyujaziyahumullah ta'ala fil qiyamah bi ikhlasihim. Dan semua itu karena dia berharap, Pak, supaya betul-betul ikhlas amal mereka dan diterima di sisi Allah. Supaya apa? Supaya Allah berikan balasan yang terbaik nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ini cerita-cerita salafus soleh yang berusaha menyembunyikan amalnya banyak banget, Pak. Iya. Sebaiknya kita ikuti mereka. Kita nggak usah lah update di Facebook atau di Instagram tentang amalan soleh kita, nggak usah. Iya, mendingan kita update aja lagi mancing, lagi ke gunung, lagi kuliner, ya terserah lah. Daripada update lagi ngaji, lagi tahajud, lagi baca Quran. Aduh, Pak, kita sih yang bacanya nggak suudzon, Pak. Kita berharap mudah-mudahan tujuan dia ingin memotivasi orang lain gitu kan. Cuman kan masalah buat ikhlas tidak mudah. Buat ikhlas tuh nggak mudah, Pak.
Kalau para salafus soleh mereka sungguh-sungguh menyembunyikan amal kita, kita pun berusaha bersungguh-sungguh ya sembunyikan amal kita, nggak usah orang tahu. Nggak usah orang tahu kalau kita berdakwah di pedalaman kita ini dan yang lain, nggak usah kita orang tahu. Iya. Makanya kan ketika ada orang yang menuduh, Salafi ini kok nggak ada kiprahnya buat Palestina, gimana sih? Kita katakan ya, karena alhamdulillah teman-teman Salafi nggak mau memperlihatkan amalnya, Mas. Nggak kayak ente. Kalau ente kan sengaja karena tujuannya untuk mencari massa, mencari apa? Ya, bantuan sebanyak-banyaknya, fulus, yang ternyata banyak juga yang tidak amanah. Allah musta'an. Akal Islam saudaraku seiman. Kata beliau, wa syawaibur riya al-khafi katsirah la tanhasir. Dan ya, warna-warni riya yang tersembunyi ini banyak sekali. Ya, tidak terhitung. Wa mata adrakal insanu min nafsi tafriqatan baina an yattali'a ala ibadatihi aw la yattali fa fihi syu'bah minar riya. Kapan saja seorang insan merasakan perbedaan saat diketahui ibadahnya dan saat tidak diketahui ibadahnya, maka ketahuilah itu ada warna riya masuk di situ, Pak. Kok beda ya? Ketika diketahui orang kok kayaknya seneng gitu. Pas nggak diketahui orang kayaknya gimana ya? Kurang seru. Hati-hati, Pak, kalau udah ada perbedaan seperti itu, Pak. Iya. Walakin laisa kullu syaubin muhbitan lil ajri wa mufsidan lil amal. Walaupun ya tidak semua, kata beliau, hal-hal yang mengotori keikhlasan tersebut bisa membatalkan pahala, sama sekali tidak. Tidak semuanya, kata beliau. Tidak semuanya merusak amal, tidak. Tapi di sana ada perincian-perinciannya. Fa in qila, kalau ada orang bertanya, fama tara ahadan yanfaqu anis sururi idza urifat ta'atuhu fa hal jami'u dzalika madmum? Apakah pendapatmu ya, seseorang ada yang terlepas dari kegembiraan ketika ketaatannya itu diketahui orang? Apakah kegembiraan ketika amalnya diketahui orang itu semuanya tercela, ya? Fal jawabnya kata beliau, anna surura yanqasimu ila mahmudin wa madmum. Bahwa yang namanya kegembiraan itu ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang apa? Tercela. Apa yang terpuji? Fal mahmudu an yakuna qasduhu ikhfa'ut ta'ah wal ikhlas lillah. Kegembiraan yang terpuji adalah kalau tujuan maksudnya adalah menyembunyikan ketaatan dan mengikhlaskan amal karena Allah. Ya. Walakin lamma tala'a alaihi al-khalqu alima anna Allah ta'ala atla'ahum wa adhara al-jamil min ahwalihi. Dan ketika diketahui oleh manusia tentang ibadahnya, dia yakin bahwa Allah sengaja memperlihatkan ibadahnya kepada mereka, ya, dan menampakkan kebagusan ibadahnya dari keadaannya tersebut. Fa yasurru bi husni sun'illah wa nadharihi lahu wa lutfihi bihi. Maka dia gembiranya karena apa? Karena Allah yang memperlihatkannya, bukan dirinya yang memperlihatkan kepada orang lain. Dia sudah berusaha untuk menyembunyikan semaksimal mungkin, dia nggak pernah dia memperlihatkan ke orang lain, nggak pernah dia cerita. Qadarullah ketahuan juga. Itu artinya Allah yang memberitahu kepada manusia. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman.
haitsu kana yasturu ta'ah wal ma'siyah, di mana ia gembira, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ketaatan dan maksiat. Fa adharallahu alaihi ta'ah, lalu Allah hanya perlihatkan ketaatannya saja dan menyembunyikan maksiatnya. Wala lutfa a'dham min satril qabih, dan tentunya kata beliau, kasih sayang Allah yang paling besar adalah apa? Ketika keburukan kita ditutupi oleh Allah. Aib-aib kita ditutupi, Pak. Nggak diketahui sama orang. Alhamdulillah. Iya. Fayakunu farahu bidzalik. Jadi dia gembiranya karena itu, Pak. Dia bukan gembira karena orang-orang memuji dia, enggak. Dia enggak suka sama pujian manusia, enggak. Tapi dia gembiranya adalah karena Allah ternyata tidak memperlihatkan aib-aib dirinya kepada manusia dan menyembunyikan darinya. Ternyata Allah hanya memperlihatkan kebaikan dirinya saja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. La bihamdin nas wa qiyal min manzilah fi qulubihim. Dia gembira bukan karena pujian manusia atau karena dia punya kedudukan di hati manusia, tidak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah itu gembiranya karena itu, Pak. Ya. Fa amma in kana farahu bi ittila'in nas alaih liqiyami manzilatihi indahum hatta yamdahuhu wa yu'azzimuhu wa yaqdu hawaijahu fa hadha makruhun madmum. Adapun kalau gembira dia, kata beliau, karena orang tahu ya ibadahnya, sehingga dia punya kedudukan di hati manusia, sehingga manusia pun memuji dirinya dan menghormati dirinya, dan mereka memenuhi kebutuhannya, maka gembira seperti ini jelas tercela. Ya, gembira seperti ini nggak boleh, Pak, haram, itu termasuk riya. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Fa'in qila, lalu jika ada yang bertanya, fama wajhu hadits Abi Hurairah? Qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malul amala fayusirruhu fa idza tuli'a alaihi a'jabahu. Faqala lahu ajran, ajrus sirr wa ajrul alaniyah. Lalu bagaimana dengan hadis Abu Hurairah? Ada orang datang dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang beramal soleh dan berusaha untuk merahasiakan amalnya. Ketahuan. Dan dia merasa suka kalau ketahuan orang. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, kamu dapat pahala 2. Pahala merahasiakan dan pahala diketahui orang. Maka jawabnya, inna hadzal hadis dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Waqad rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Dan sebagian ahli ilmu menafsirkan bahwa maknanya adalah an yu'jibahu sana'un nas alaihi bil khair. Yaitu dia merasa suka pujian manusia kepada dirinya dengan kebaikan. Karena kan disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah bersabda, antum syuhadaullah fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya, waktu itu Rasulullah sedang bersama para sahabatnya. Kemudian lewatlah jenazah Yahudi. Maka para sahabat pun menjelek-jelekannya itu dulu waktu hidupnya gini. Kemudian lewat jenazah seorang mukmin. Maka para sahabat pun memuji-mujinya, itu orangnya baik, bagus. Kata Rasulullah, wajabat. Yang kalian ucapkan itu ya wajib. Maksudnya wajib di sini ya akan mengenai si mayat tersebut. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya. Artinya Pak, kalau kita meninggal dunia,
Dan ternyata orang-orang memuji kita dengan kebaikan-kebaikan, itu kebaikan buat kita. Maka kalau kita bergembira saat dipuji orang karena ketaatan kita, artinya kita gembiranya berharap mudah-mudahan persaksian ini bermanfaat di sisi Allah, gak masalah. Ya. Waqad ruya fi afradi Muslim min hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ara'aita ar-rajul ya'malu al-amal min al-khair wa yahmaduhu an-nas alaih. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Dzar, ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seorang yang mengamalkan amalan kebaikan lalu orang-orang memuji dia karena kebaikannya tersebut? Maka Rasulullah bersabda, tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang dipercepat oleh Allah di dunia untuk si mukmin ini, Pak. Ya, tanpa mengurangi yang ada di akhirat nanti tentunya. Berbeda kalau dia merasa senang itu ketika orang tahu, supaya manusia menghormati dirinya dan memuliakan dirinya. Nah, ini baru riya tuh, Pak. Yang perbedaannya sangat tipis sekali, ya. Subhanallah. Makanya masalah riya ini tersembunyi banget sih, Pak, ya. Pantas saja kalau Rasulullah mengatakan kesyirikan di umat ini lebih tersembunyi dari langkah apa? Semut. Ya, di malam yang kelam, bayangkan. Kalau kita dari tadi melihat ini, Masya Allah, memang betul. Warna-warni riya itu, subhanallah. Ya, banyak banget yang tidak terasa. Dimana ternyata kita sudah jatuh kepada apa? Riya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dari itulah hati-hati, Pak. Semua kita hati-hati dalam beramal saleh. Iya. Faslun fi bayan ma yuhbitul amal minar riya wa ma la yuhbit. Fasal tentang penjelasan apa saja yang bisa membatalkan amal dari riya. Dan apa saja riya yang tidak membatalkan amal. Kata beliau, idza warada 'alal 'abdi waridur riya fala yakhlu. Kalau seorang hamba kemasukan riya, maka tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari keadaan-keadaan berikut ini. Imma an yakuna warada ba'da faraghihi minal ibadah aw qablah. Fa in warada alaihi ba'dal faraghi sururun bidzuhur min ghairi idharin minhu fa hadza la yuhbitul amal. Munculnya riya setelah selesai ibadah atau munculnya sebelum ibadah. Kalau ternyata munculnya setelah selesai ibadah dan muncul kegembiraan, ya, karena tampaknya ibadah tersebut, padahal dia tidak berusaha untuk menampakkan dan bahkan dia berusaha untuk menyembunyikan. Fahadza la yuhbitul amal. Yang seperti ini tidak membatalkan apa? Amal. Li'annahu qad tamma ala na'til ikhlas fala yan'atif ma tar'a alaihi ba'dah. Karena ibadahnya sudah sempurna dan sudah ikhlas dari awal sampai akhir. Sehingga riya yang muncul setelah itu, kegembiraan yang muncul setelah itu tidak berpengaruh apa-apa. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengatakan, ya, bahwa riya itu tidak berpengaruh kalau munculnya setelah selesai beramal. Kalau sudah selesai beramal baru muncul riya, maka tidak berpengaruh apa-apa, Pak. Tidak membatalkan apa? Amal. Iya. Nasiyama idza lam yatakallaf wa idharu wa tahadduts bi. Terlebih dia juga tidak berusaha memperlihatkan ibadahnya, tidak juga cerita ke orang-orang, tidak. Tapi qadarullah, tahu-tahu orang tahu aja. Ya. Iya. Fa amma in tahaddatsa bihi ba'da tamamihi wa adharahu fa hadha makhuf.
Adapun setelah selesai ibadah dia cerita-cerita ke orang-orang, ya, dan memperlihatkan ke orang-orang kalau dia sudah melakukan ibadah. Ini yang dikhawatirkan, kata beliau. Wal ghalib alaihi annahu kana fi qalbihi waqtu mubasyaratil amal naw riya. Orang yang suka cerita-cerita tentang amal kebaikannya tuh Pak, biasanya kebanyakan, kata beliau, ketika dia beramalnya sudah ada niat pengen cerita ke orang, sudah ada niat riya, ada macam dari apa? Riya. Sebab kalau dia memang ikhlas banget, sudah benar-benar ikhlas, dia nggak bakalan mau tuh cerita-cerita ke orang, nggak mau dia memperlihatkan kepada orang. Kalau memang dia ikhlas. Tapi ada apa dia setelah selesai beramal kok cerita-cerita ke orang? Semalam saya tahajud loh sampai nangis loh Mas. Ya. Kemarin saya alhamdulillah loh bisa sedekah. Dan saya berusaha sembunyikan, nggak ada orang yang tahu. Udah gitu cerita-cerita ke orang. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa amma idza warada riya qabla al-faragh min al-ibadah. Adapun kalau riya itu muncul sebelum selesai ibadah. As-shalah allati aqadaha ala ikhlasin. Seperti ia salat di awalnya betul-betul ikhlas. Fa in kana mujarrad surur lam yu'athir fil amal. Terus ketahuan tuh ada orang yang muji. Sebatas gembira saja itu tidak mempengaruhi apa? Di amal dia. Wa in kana riya'an ba'ithan an amal, tapi gara-gara dipuji dia jadi semakin semangat tuh. Ya, semakin membaguskan salatnya. Maka ini bisa habis pahalanya, Pak. Batal. Iya, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yuqarinul ibadah mithla an yabtadi as-shalah ala qasdi riya. Fa in atammaha ala dzalik lam yu'tad biha. Adapun kalau riya mengiringi ibadah, di mana dari permulaan sudah ada maksud riya, kalau dia selesai dari ibadah, ya riyanya tetap ada sampai selesai ibadah, maka amalnya nggak dianggap sama Allah, nggak diterima sama Allah, bahkan itu jadi dosa. Iya. Wa in nadima fiha ala fi'li, kalau dia menyesal, aduh kok saya riya tadi, nyesal banget gitu ya. Falladhi yanbaghi lahu an yabtadi'aha, maka sebaiknya dia ulangi lagi itu ibadahnya. Jadi kalau misalnya kita sedekah, Pak, kemudian nggak ikhlas, pengen kelihatan apa? Orang. Setelah selesai sedekah baru sadar saya tak riya, astagfirullah. Gimana ini? Maka yang lebih baik diulangi lagi, Pak. Yang lebih baik kita sedekah lagi, Pak. Iya. Wallahu a'lam, kata beliau. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.